Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumala dalam acara Beyond Education Podcast yang sharing-sharing tentang koneksi hal-hal yang sedang viral, atau misalnya hal-hal yang sedang viral, atau tentang parenting, coaching, motivasi, dan lain-lain. Kita selalu sharing-sharing 2 hari sekali. Cek aja langsung di YouTube-nya. Kita selalu istiqomah konsisten, maksudnya konsisten untuk upload setiap 2 hari sekali. Dan juga kalau misalnya mau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung tanyakan saja kepada kita. Bukan menanyakan ya, lebih tepatnya mau berkomentar silahkan, mau mengajukan sebuah pembahasan silahkan, langsung saja di link deskripsi dicek, semuanya sudah disediakan linknya. Ada link WA, Telegram untuk bergabung di grupnya, ada juga link untuk melihat artikelnya juga. Kita selalu update 2 hari sekali ya, dicek saja. Yang suka dengan artikel, baca-baca, download, sebarkan boleh, itu jadi masalah. Dan ada juga satu lagi adalah link Gmail untuk bertanya, ada Google Form di sana. Langsung saja diakses semuanya ya. Dan kita juga tersedia di Spotify. Nah, Spotify ini ya hanya suaranya saja sih, tapi bisa disimpan dan juga disebarkan juga. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah berita yang viral di dunia pendidikan, lebih tepatnya sebuah pendidikan pondok pesantren yang kontroversial. Bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gu? Bagaimana nih Pak? Ini sedang ramai di sebuah seluruh medsos. Seluruh medsos membahas sebuah pondok pesantren atau sebuah sekolah yang menginap, tapi ajarannya menyimpang. Sedang diramaikan karena bersifat merugikan pemerintah daerah. Siswa-siswanya juga jadi pada tidak pembelajarannya tidak seharusnya gitu. Jadi istilah kata mah sesat lah. Iya, menyimpang gitu. Menyimpang lah gitu. Bagaimana Pak kita menanggapi hal ini Pak? Iya. Dasar itu. Ini hal yang menarik Gung. Saya sudah sejak dulu ya, kalau teman-teman Beyond Education pernah menyimak sebelumnya konten kita yang berkaitan dengan dunia boarding school, dengan dunia pesantren gitu, bahwa yang namanya pendidikan yang mengharuskan anak-anak didiknya menginap ini lebih banyak mudaratnya Bung. Oh iya, sempat kita bahas itu. Sempat kita bahas gitu. Nah sekarang lagi heboh-hebohnya lagi nih. Ini sesuatu yang sebenarnya sudah kita perkirakan gitu sebelumnya, bahwa lembaga-lembaga pendidikan yang menginap gitu ya anak-anak didiknya, akhirnya orang tua tidak memiliki kontrol di sana Gung, untuk memperhatikan para anak-anaknya. Karena ketika orang tua sudah tidak memiliki kontrol lagi, akhirnya kita sulit gitu mengetahui kejadian apa yang menimpa anak-anaknya. Iya, persis seperti di pesantren ini. Nah, orang tuh nggak tahu apa-apa. Iya, hanya menitipkan saja anaknya selesai. Iya. Akhirnya kan orang tua lagi gitu yang mendapatkan dampak negatifnya. Dia misalnya melihat kok anak saya perilakunya jadi menyimpang. Kok anak saya ini jadi melanggar syariat gitu. Di sini kan akhirnya sesuatu yang awalnya kita harapkan ya, anak kita titipkan di sebuah lembaga pendidikan, apalagi ini lembaga pendidikan agama, menginap pula gitu ya. Kita berharap anak kita pas pulang menjadi anak yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Betul. Itu harapan orang tua pasti di awal itu ya. Benar. Tetapi kenyataannya pas kita bertemu lagi dengan anak-anak kita, kok begini gitu. Misalnya anak kita ya dengan soknya gitu ya, mengajari orang tua tentang agama lah gitu kan. Nah, di sini kan akhirnya orang tua tidak bisa gitu mendapatkan apa yang mereka harapkan sebelumnya. Karena apa? Karena orang tua di sini tidak mau berupaya. Jadi ketika anak kita ya, kita berharap gitu anak kita memiliki akhlak yang baik, itu harus ada upaya nyata gitu dari orang tua. Bukan hanya sekedar menitipkan, terus kita tahu beres. Menitipkan dan membayar, kayaknya upayanya seperti itu Pak. Itu sampai di situ aja gitu. Padahal kita nggak sadar gitu di dalam agama kita itu sudah Tuhan berfirman gitu, bahwa yang namanya anak itu adalah tanggung jawab utamanya para orang tua.
sampai ada ayatnya gitu ya. Jagalah keluargamu itu dari panasnya api neraka. Berarti kira-kira menurut Agung, ayat tersebut itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang tua. Pastinya untuk orang tua. Betul. Bukan untuk kiai di pesantren. Bukan untuk orang lain. Benar. Nah, kalau kita sudah tahu ya, kita diperintahkan untuk melakukan hal tersebut ya, menjaga keluarga kita, tetapi malahan kita tidak mengindahkannya, kita malah menitipkan anak kita kepada pihak luar dan kita beranggapan mereka itu lebih paham agama gitu. Nah, akhirnya ini akan menjadi bumerang yang berbalik kepada diri kita. Jadi orang tua ini akhirnya tidak dapat menjalani ya perintah agama itu dengan sungguh-sungguh gitu. Nah di sini yang akhirnya kalau kita ya hanya ingin sekedar mencari jalan pintas ya dengan menitipkan anak ke lembaga pendidikan yang genrenya agama ini gitu ya, terus kita pikir anak-anak kita bisa berubah gitu ya, kayak Power Ranger gitu kan, berubah langsung memiliki akhlak yang baik. Nah itu bagaimana teorinya gitu? Betul. Ya paling kemungkinan besar 1% ya. Nah itu sulit. Iya sangat rumit karena tidak ada teorinya di belakangnya. Saya sendiri aja kan alumni ya, bukan dari pesantren tapi dari sekolah swasta agama lah, yang genrenya sangat kuat gitu ya. Saya merasa bahwa selama saya bersekolah di sana, saya hanya sekedar mendapatkan pelajaran ritual. Saya tidak mendapatkan sesuatu bekal gitu ya yang saya bisa bawa di dalam kehidupan saya ini. Karena apa? Karena selama saya belajar di lembaga tersebut, tujuannya adalah untuk sekedar mencari nilai, bukan memastikan gitu bahwa anak-anak didik yang sekolah di tempat tersebut dapat memiliki akhlak yang lebih baik, karakter yang lebih baik. Nah di sini kan akhirnya hanya sekedar genre doang gitu, sekolah kah, pesantren kah, ya, atau jenis lembaga-lembaga pendidikan yang lain gitu. Ini hanya sekedar genre doang gitu. Jadi bukan sesuatu yang apa ya namanya, esensi gitu ya. Iya. Bukan sesuatu yang esensi. Jadi belajar agama itu bukan karena ini ya, sekedar simbol gitu. Betul, cuma simbol. Lembaga pendidikan itu akhirnya menjadi simbol saja gitu, bahwa ini loh pesantren misalnya genrenya agama, oh ini loh sekolah negeri genrenya ya udah ini sekolah formal, sekolah umum gitu. Ini yang akhirnya menjadi sesuatu yang kalau kita tidak jadikan pembelajaran ini akan sulit gitu, kita keluar dari polemik yang sama terus.